Sobat Cuan, selamat sore. Kok selamat sore, selamat malam. Seperti biasa, setiap hari Rabu, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Halo malam, Zuha. Tema kita hari ini adalah IHSG rupiah anjlok, investor harus apa? Halo semua, halo. Oke, malam semuanya, malam Andi, malam. Oh, Andi telegramnya belum aku balas, nanti ya chatnya aku balas. Halo malam Faizal. Oke, hari ini aku mau bahas terkait dengan IHSG dulu. Seperti biasa, Sobat Cuan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box yang ada di sebelah kanan. Nanti habis aku ngomong-ngomong terkait dengan tema kita hari ini, nanti aku akan jawabin pertanyaannya Sobat Cuan. Halo, hai Ci, apa kabar? Baik, kabarnya baik. Oke, hari ini ternyata IHSG ditutup melemah 0,18%. Tercatat asing net sell 816 miliar. Seperti biasa, saham-saham blue chip adalah saham-saham yang paling banyak dilego asing seperti BBRI, Bank Mandiri, Telkom, BCA, BNI, dan lain-lain. Nah, mungkin dari Sobat Cuan masih banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih IHSG masih terus melemah walaupun udah ada rebound sedikit beberapa hari terakhir, tapi cenderung masih downtrend ya. Nah, alasannya adalah karena ini disebabkan oleh euforia kemenangan Trump yang menjadi presiden membuat pasar emerging market jadi kurang seksi. Jadi sebenarnya kalau Sobat Cuan perhatiin, yang terkoreksi itu sebenarnya bukan hanya IHSG, tapi beberapa pasar emerging market atau emerging market terutama yang ada di Asia gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kebijakan Trump itu terkait akan menaikkan tarif impor, membuat IHSG jadi dibayangi resiko inflasi dan perang dagang. Karena tarif impornya itu yang dinaikin bukan hanya dari China aja, tapi dari semua negara. Memang dari China itu tarifnya lebih tinggi, tapi dari semua negara tuh disinyalir akan dinaikkan sekitar 20%-an gitu ya. Nah, ketika inflasi diperkirakan naik, maka ini membuat US dollar-nya itu terus menguat atau strong terus gitu ya. Seperti biasa, musuhnya saham-saham blue chip, musuhnya saham-saham perbankan, Big Bang adalah ketika dolarnya mengalami penguatan. Karena ketika dolarnya mengalami penguatan, itu asingnya cenderung akan keluar dari pasar emerging market dan juga Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya yang melemah itu bukan rupiahnya ya, tapi karena dolarnya tuh yang menguat. Ini kedua hal yang berbeda teman-teman. Jadi kalau saat ini yang menguat itu kan US dollarnya. Ketika US dollarnya menguat, maka yang melemah itu bukan hanya mata uang Indonesia, tapi juga mata uang negara-negara lain yang melawan US dollar. Oke? Ya, jadi ibaratnya hampir rata lagi nih, kayak waktu itu semuanya negara-negara lain yang melawan US dollar itu mengalami pelemahan mata uang. Nah, selain itu yang membuat IHSG juga terkoreksi selain tadi karena US dollar-nya menguat karena efek Trump, yang kedua adalah karena ekonomi RI sendiri itu melambat ke 4,95% pada kuartal 3 2024. Ini membuat investor asing menimbang kembali apakah ekonomi Indonesia tuh resilience atau enggak sih, karena biasanya itu kan rata-rata pertumbuhan ekonomi kita tuh di 5%. Sekarang itu udah mulai merambat ke 4,95%, oke? Belum lagi pergantian kepemimpinan yang masih belum jelas secara pasti terkait dengan fiscal policy, karena saat ini masih banyak wacana, banyak program. Kita kayaknya setiap scroll sosmed selalu ada berita terkait dengan program-programnya Pak Prabowo ya rumah 3 juta, terus apalagi tuh IKN, terus banyak deh makan siang bergizi. Banyak banget, seakan-akan kok kayaknya Indonesia banyak banget duitnya gitu ya untuk mendanai proyek-proyek ini tuh duitnya dari mana aja. Nah, ini tuh masih belum jelas gitu. Sedangkan kita tahu untuk membiayai program-program itu tentunya membutuhkan uang yang tidak sedikit. Entah mana duluan yang mau didahulukan, sehingga asing melihat Indonesia tuh belum terlalu stabil dari sisi fiscal policy dan ketahanan ekonomi.
Stimulus Cina juga belum jelas hilangnya, karena sebenarnya stimulus Cina itu tentunya akan berdampak secara tidak langsung ke Indonesia, karena kan 30% ekspornya Indonesia tuh ke China ya. Dan kalau kita ngomongin terkait tadi dari sisi ekonomi, kemarin juga aku ada ngobrol sama adalah ekonom kenalan aku. Beliau juga bilang saat ini asing itu cenderung masih wait and see, karena masih menunggu kejelasan terkait dengan fiscal policy, terkait dengan peraturan-peraturan bisnis yang ada di Indonesia gitu. Baru nanti mereka mungkin melihat kemana nih ekonomi Indonesia ke depannya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, kalau kita ngomongin strategi di era market yang seperti ini masih sama. Beberapa minggu terakhir aku selalu ngomong untuk kalian harus melakukan yang namanya diversifikasi. Jadi jangan hanya beli saham-saham blue chip aja, tapi harus diversifikasi ke saham-saham second liner, atau juga saham-saham yang bagi dividen yieldnya tuh gede-gede, atau ke saham-saham yang lagi ada corporate action atau lagi ada kepentingan gitu ya. Karena kecenderungannya kalau saham-saham itu lagi, atau emiten-emiten itu lagi ada corporate action, harga sahamnya itu mudah untuk mengalami penguatan, tapi kalau turun juga memang agak serem ya. Aku lihat beberapa saham-saham second liner yang lagi aktif gitu sangat volatil, kalau turun juga kencang, kalau naik juga kencang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut trading di saham-saham seperti ini harus atur size-nya, jangan sampai sembarangan all in tanpa bisa ngukur resikonya gitu. Oke, nah Sobat Cuan jangan lupa nanti malam jam 8:30 malam itu akan keluar data core CPI-nya Amerika Serikat ya. Kalau Sobat Cuan lihat pagi tadi itu kripto terutama altcoin tuh cenderung pada koreksinya cukup dalam. Ada beberapa koin yang aku lihat turunnya tuh 8-10%. Apakah ini berarti udah kembali ke bearish gitu ya, orang-orang udah pada taking profit? Jawabannya tuh enggak. Jadi ini tuh karena volatilitas, karena nanti malam mau ada keluar data core CPI ya untuk pasar kripto gitu. Nah, kalau kita ngomongin core CPI itu implikasinya gimana sih ke IHSG ya Sobat Cuan untuk besok nih. Nah, kalau core CPI itu menurut konsensus kan akan ada di angka 3,3%. Jadi kalau yang belum tahu core CPI itu apa, jadi core CPI itu inflasi yang tidak menghitung bensin dan makanan di dalamnya. Jadi inflasi inti itu ya. Nah, kalau misalnya nanti malam hasilnya core CPI-nya di atas 3,3% atau di atas konsensus, maka itu akan membuat dolar tambah menguat. Karena kalau angkanya itu di atas 3,3%, artinya kan inflasinya naik lagi gitu ya. Biasanya kalau inflasinya naik lagi, US dollarnya itu akan menguat gitu ya. Ketika US dollarnya menguat, biasanya emasnya akan balik koreksi dan juga obligasi pemerintah harganya turun. Ya, yieldnya tuh akan naik. Itu termasuk US Treasury dan juga obligasi pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, ketika core CPI-nya naik, dolarnya menguat, tentunya besar kemungkinan besok IHSG-nya malah akan koreksi lagi, terutama saham-saham yang ada di blue chip. Tapi kalau misalkan ternyata core CPI-nya nanti malam tetap bertahan di 3,3, berarti kan sesuai konsensus ya teman-teman. Kalau di 3,3 itu berarti kemungkinan besok sideways aja ya. Jadi melanjutkan sideways aja IHSG-nya. Sebenarnya kalau mau lebih bagus itu ketika core CPI-nya itu bisa lebih rendah dari konsensus, misalnya di bawah 3,3%. Tapi sih kalau melihat kayaknya tuh banyak analis yang meyakini, analis di Amerika ya, bahwa core CPI-nya tuh akan bertahan di 3,3% gitu. Nah, ini Andi ada nanya, emas gimana? Nah, kalau menurutku pribadi, emas masih akan lanjut Sobat Cuan. Jadi walaupun belakangan sedang terkoreksi, tapi itu arahnya masih ke atas ya. Maksudnya gini, bukan arahnya masih ke atas. Koreksi itu wajar karena emas itu larinya itu sepanjang September sampai mana nih? Sampai kemarin Oktober itu 12%. Buat ukuran emas dalam sebulan naik 12% itu gede banget Sobat Cuan ya. Jadi wajar kalau sekarang tuh terkoreksi gitu ya. Terkoreksinya bisa sampai mana? Menurutku terkoreksinya bisa sampai 2.550 sampai 2.557 per dolar gitu ya. Nah, nanti tapi dalam jangka menengah ke panjangnya itu menurutku masih akan lanjut gitu sampai ke 3.000. Kenapa demikian? Karena demand yang masuk ke dalam gold saat ini itu bukan demand yang maksudnya
demand uangnya institusi atau retail aja, tapi ini beneran bank sentral gitu loh teman-teman. Jadi supply demand yang ada di minyak sama di oil itu jelas berbeda gitu ya. Kan kita kalau ngomongin ekonomi dasar itu pasti kan supply dan demand. Yang membuat harga bergerak naik atau turun itu kan pasti kan supply dan demand. Nah, tapi kita harus mencari tahu, sebagai investor kita harus mencari tahu apa yang melatar belakangi supply dan demand itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan oil kemarin itu naik karena perang gitu ya, karena di-create. Jadi yang diganggu itu supply-nya, bukan demand-nya yang meningkat. Nah, kalau yang diganggu itu bagian supply-nya, tapi demand-nya itu sama atau bahkan menurun, maka kenaikan harganya itu tidak akan resilience atau tidak akan bertahan lama gitu ya. Bahkan cenderung lebih volatil dengan range harga yang lebar gitu. Tapi kalau gold ini, Sobat Cuan, itu karena beneran demand-nya tuh meningkat sejak tahun 2022 gitu, karena yang beli itu bank-bank sentral. Mungkin yang sering nontonin aku pasti tahu kan, aku udah cerita banyak gitu ya, terutama bank sentral China gitu. Apalagi kalau misalkan kayaknya Trump jadi presiden kayak gini kan, mungkin akan makin banyak yang pengen dedolarisasinya tuh tambah terjadi lagi ketika salah satu strategi dedolarisasi yang dilakukan oleh negara-negara besar itu adalah dengan memperbanyak cadangan devisa mereka dalam bentuk gold gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli, ini sih menurutku area yang sudah cukup menarik. Kalau misalkan mau turun lagi, ini kita ngomonginnya logam mulia ya, itu mungkin bisa tunggu koreksi 1-2%. Cuma kalau kita ngomongnya itu mau koleksi logam mulia, menurutku sih nggak usah nunggu 2-3%. Kalau misalnya mau beli sekarang juga nggak apa-apa gitu. Oke, itu untuk gold. Ayo, put pertanyaan, Sobat Cuan. Nah, tadi aku udah sempat ada bahas juga ya terkait kripto, karena nanti malam ada keluar core CPI, makanya kan sekarang kriptonya lagi volatil. Tapi arahnya kemana? Selama dia core CPI-nya itu bisa bertahan di 3,3%, pasar kripto masih bullish, termasuk juga BTC itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi dikasih retracement, kalau ada koin-koin yang lagi kalian incer, justru menarik banget untuk misalnya kan kalian ambil. 2 minggu lalu kita ada bahas ya, waktu ada yang tanya gitu apa yang menarik, aku ada sebut Solana dan juga Ethereum. Waktu itu Ethereum masih di bawah 3.000, dan juga Solana itu belum di 200, waktu kemarin masih di sekitar 180 atau 170-an gitu ya. Sekarang mungkin udah pada cuan, walaupun misalnya kalian pegang saham perbankannya lagi babak belur gitu ya, tapi karena kita diversifikasi, hedging gitu ya, jadi ada aset kita yang mengalami kenaikan. Lalu kalau misalkan sudah cuan harus gimana nih, kalau taking profit nggak? Menurutku enggak, hold aja gitu selama core CPI-nya itu bisa sesuai dengan konsensus ya teman-teman. Dia tuh nggak naik ke di atas konsensus. Kalaupun naik gimana? Kalau misalnya tiba-tiba core CPI-nya di atas 3,3%, maka akan membuat kriptonya lanjut koreksi lagi, tapi sifatnya sementara, karena kalau aku lihat pasar kriptonya memang masih akan bullish selama beberapa waktu ke depan. Jadi kalau misalkan di grup aku juga, aku ada sempat ngomong waktu aku melihat grup Telegram aku ya, waktu aku melihat saham-saham Amerika tuh udah bullish duluan, waktu itu sekitar beberapa minggu lalu udah pada kencang gitu naiknya. Aku ada ngomong di grup bahwa nextnya adalah kripto. Waktu itu siapa namanya, BTC-nya itu masih sekitar di level berapa tuh, di bawah 70.000 ya. Aku bilang nextnya kripto yang akan termasuk BTC yang akan all time high, aku bilang kayak gitu. Oke, itu ya. Nah, hari ini karena ada core CPI, maka ada kemungkinan pasar saham Amerikanya juga akan cenderung volatil gitu ya. Kalau misalkan dia ada koreksi-koreksi, kalian lihat aja kalau core CPI-nya misalnya sesuai konsensus, tapi pasar Amerikanya itu koreksi, saham US-nya justru itu kesempatan untuk kalian buy on weakness. Oke. Agro tuh kayaknya kemarin balik arah ya.
Oh enggak deh, aku lihatnya Arto kemarin. Oh, agro nih, kalau agro ya Sobat Cuan, selama dia bisa bertahan di atas 230 itu masih bagus. Tapi kalau misalnya dia turun ke bawah 230, sebaiknya out dulu untuk agro. Teman-teman, pertanyaannya boleh tulis di kolom question box nggak? Nah, ini aku masih pelajarin terkait dana tara ya, yang akan dibentuk sama pemerintah. Ini jujur aku masih pelajarin, nanti aku pelajarin dulu dan view terkait Elon. Jadi kalau kita tahu ya, Trump itu kan punya beberapa pendukung ya, sama lah kayak di sini gitu ya. Kita kan sekarang di sini nih, kalau lagi pada diversifikasi tuh ke saham-saham ke saham-saham yang konglonya itu jadi pendukung pemerintah gitu ya. Misalkan kan kayak grupnya Sedayu, terusnya grupnya Pak Pepe yang gitu-gitu kan. Nah di Amerika juga sekarang kecenderungannya kayak gitu. Aku lihat yang larinya pada kenceng tuh saham-saham yang beneran pendukung garis kerasnya Trump gitu loh. Contoh misalnya kayak kayak Tesla, karena di dalamnya ada Elon Musk. Terus juga ada PayPal itu kan dulu kan yang buat itu Peter Thiel sama si siapa namanya Elon Musk juga kan. Terus selain itu Peter Thiel juga ada bikin perusahaan lain yaitu Palantir. Kalau kalian lihat Palantir tuh kan naiknya tuh udah kencang banget juga kan. Jujur kalau aku sih ketinggalan, gak berani ambil gitu ya. Jadi tapi kalau aku lihat Nvidia aja yang udah mahal bisa lebih mahal lagi gitu. Jadi tergantung juga sih conviction kalian tuh gimana. Terus juga ada Oracle. Tapi mungkin dari 4 itu yang paling aku high conviction kayaknya Tesla sama PayPal ya. Karena kalau kayak PayPal itu dia harganya memang masih di bawah. Kalau Palantir itu kan udah ngeri ya, harganya tuh udah terlampau tinggi gitu. Nah terus juga kalau ngelihat tadi kan aku ada baca tuh, kalian bisa cari aja berita-berita luar yang menulis tentang Trump and the Mafia PayPal. Itu kan julukan ya, jadi ibaratnya dulu tuh founder-founder PayPal tuh dianggap sebagai mafia gitu. Jadi mereka tuh membentuk atau disinyalir akan membentuk kebijakan-kebijakan yang longgar untuk pasar teknologinya Amerika gitulah pokoknya. Jadi kalau kalian misalnya mau invest di saham AS, coba kalian perhatiin saham-saham atau emiten-emiten yang memang dimiliki oleh para pendukung garis kerasnya si Trump ini, karena bisa jadi mereka itu akan mempengaruhi kebijakan Trump ke depannya gitu. Kalau Sofi Teknologi kan kita udah berapa minggu tuh bahas Sofi Teknologi. Kalau itu bukan karena pendukung Trump ya Sobat Cuan, kalau itu karena penurunan suku bunga gitu. Masih bisa lanjut nggak? Masih bisa lanjut, tapi kalau baru masuk aku sih nggak berani karena aku udah rekomendasinya dari beberapa waktu lalu. Oh iya, kalau misalkan sekarang itu kan yang lagi mulai bullish itu kan pasar kripto ya Sobat Cuan. Nah Sobat Cuan misalnya bisa juga perhatiin saham-saham atau emiten yang berhubungan sama pasar kripto gitu. Misalnya contoh MSTR tapi kan udah cukup tinggi ya. MSTR tuh kalau di aku targetnya itu sekitar 3.000 dan sekarang tuh udah deket banget, udah deket banget gitu. Nah selain itu ada lagi yang menarik yang menurutku larinya tuh ya udah banyak tapi masih ada peluang, yaitu Coinbase. Sobat Cuan tahu ya Coinbase itu kan sempat kena koreksi tuh pas 2022 karena naik suku bunga. Nah kalau diperhatiin Coinbase itu secara historis memang sih dia baru listing tuh sekitar tahun 2021 ya. Secara historis sejak dia listing itu ketika pasar kriptonya tuh bullish, kecenderungan si Coinbase ini atau kode emitennya Coin itu juga ikut mengalami penguatan gitu. Sama satu lagi ada STLR tapi STLR ini gold ya. Tapi STLR ini nggak ada di aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia sih gitu.
Kira-kira kalau sesuai CPI keluar ekspektasi BTC bakalan turun? Hah? Kok kalau CPI keluar sesuai ekspektasi BTC turun? Enggak dong. Kalau di atas itu baru. Kalau lebih dari 3,3 baru dia koreksi kalau menurutku. Oke, BRPT ya. Kan nggak semua emitennya Pak PP pada loyo. PTRO tadi naik lagi. Nah, PTRO kan bentar lagi mau itu kan, mau stock split. Ada kemungkinan habis stock split itu right issue. Jadi kan kalau teman-teman tahu, PTRO tuh punya utang ya ke BCA gede. Terus kayak nggak ada uangnya gitu deh buat bayar, makanya mereka mau right issue. Kalau BRPT menurutku ya, selama dia masih bisa bertahan di atas 860, sabar aja, hold aja. Dia memang suka kayak gitu, nanti dia turun, nanti kalau menguat juga gampang banget gitu ditariknya. Jadi untuk BRPT selama dia bisa bertahan di 860 masih cukup bagus, masih oke menurutku. Pani, jarang banget nih ada yang nanya Pani ke aku. Kalau Pani sekarang sideways, supportnya 15.650 untuk Pani. Aku pakai teknikal aja, aku nggak berani ngomong yang aneh-aneh karena harganya udah ketinggian. Cuma aku pakai teknikal aja, selama dia bisa bertahan di atas 15.500, trennya masih bagus. Wajar aja sih kalau misalkan sekarang dia kan cenderung kayak sideways ya teman-teman, membentuk sideways, wajar aja karena naiknya juga udah kenceng banget. Ibaratnya masih butuh nyari-nyari bensin baru dulu lah gitu buat nanti misalnya gerak lagi. Yang aku denger sih memang dia tuh ngincer LQ45 kan itu, masuk LQ45. Cuma kan bukan ada permasalahan ya, ada hambatannya tuh terkait dengan free floatnya dia tuh cuma 10% kan free floatnya. Nah kayaknya ada kemungkinan mau free floatnya ditambahin dulu supaya bisa masuk LQ45 gitu. Mau jual 3 mobil buat hari. Panin tuh maksudnya PNIN. Ini kan isu-isunya kan mau dijual. Nah, cuma kalau lihat kayak gini, Sobat Cuan, Peter nunggu deh. Kalau PNIN ya di 10.040 sampai 10.090. Nunggu aja. Ini kecenderungannya juga dia IHSG. Sideways. Sama-sama. Oh, aku mau kasih tip buat Sobat Cuan. Oh, aku mau kasih tips buat Sobat Cuan misalnya yang lagi ngincar kripto ya kan, lagi pada koreksi nih. Kalian perhatiin nih, nanti pas kalau mau lihat gitu ya, sekarang kan Ethereum tuh naiknya nggak gitu banyak kan, beda banget sama kayak Solana gitu, bahkan dia kayak udah all time high gitu. Ethereumnya tuh ya udah naik gitu, tapi masih jauh lah dari target all time high-nya gitu. Waktu itu kan aku beberapa minggu lalu udah ada sempat rekomendasi kan dua itu, Ethereum sama Solana, pas Ethereum masih di bawah 2.700. Nah kalau kalian ketinggalan gimana gitu ya, teman-teman perhatiin, kalau misalnya LDO ya, LDO, ARB, terus sama Polygon itu naik, maka nanti Ethereumnya akan nyusul. Kenapa demikian? Karena ketiga koin itu kan berjalannya di bawah, di dalam chainnya Ethereum gitu. Jadi kalau mau lihat Ethereumnya masih bisa lanjut naik atau enggak, lihat aja koin-koin yang berjalan di chainnya Ethereum itu naik kenceng nggak? Oke. Oh,
Kalau misalnya CPI, core CPI ke atas 3,3, menurutku bisa sampai, bentar. Nah ini kan pertanyaannya kalau si core CPI di atas 3,3 kan. Menurutku bisa sampai, bentar. Bisa sampai 85. Bisa sampai 85 kalau core CPI di atas 3,3 ya. Itu untuk BTC. Nah bener nih kata backpacker trader, padahal bukannya setiap tahun ada selalu isu jual lah, takeover lah dan lain-lain, tapi akhirnya nggak jadi terus. Bener banget. Jadi kenapa? Jadi sebenarnya mau dijual memang bener karena ownernya itu kan udah tua banget, ibaratnya tuh udah mau bagi-bagi warisan gitulah. Cuma memang kenapa nggak jadi-jadi? Karena mungkin jualnya tuh kemahalan teman-teman. Jadi mungkin udah ada beberapa bank yang tertarik untuk akuisisi, tapi mungkin ya nggak deal harganya gitu. Mungkin si owner maunya lebih tinggi dari itu gitu, karena kan mungkin mereka pikir kan banknya untung banget kan gitu. Jadi kenapa harus dijual murah, itu sebenarnya yang bikin nggak jadi-jadi gitu. Memang kalau kita ngomongin corporate action tuh nggak semudah itu. Jadi kadang memang ada perusahaan yang mau dijual, ketika mau dijual harga sahamnya misalnya udah keluar umurnya naik, tapi ketika deal-dealannya belum ketemu harga yang pas, nanti dia dibanting-banting lagi kayak gitu. Atau misalnya mau right issue nih, right issue udah keluar umurnya harga sahamnya udah naik, tiba-tiba pas ngajuin, kan kalau mau right issue kan perusahaan kan harus dengan persetujuan bursa kan, harus maksudnya pengajuan kayak semacam kayak mau IPO aja, jadi harus audit apa segala macam. Tiba-tiba misalnya auditnya ada yang kurang, akhirnya harus tertunda, itu nanti yang bikin harganya tuh jadi turun lagi gitu-gitu sih. Memang kalau beli saham pas momen-momen sebelum corporate actionnya itu volatilnya tuh memang volatilitasnya sangat tinggi, tapi kalau misalnya corporate actionnya beneran jadi, itu biasanya nanti cuannya tuh bener-bener luber dibanding kayak corporate actionnya tuh udah beneran fix berjalan gitu loh, udah keluar misalnya beritanya, oke, udah ditentukan right issue-nya atau akuisisinya tanggal sekian di harga sekian, biasanya tuh udah sisa-sisa, udah sell on news. Biasanya orang tuh kalau misalnya mau dapet cuannya gede-gede dari sebelum corporate actionnya tuh berjalan, dari masih rumor-rumor gitu. Nih ada ngomong nih, oh ya Ci, seputar Trump untuk emiten lokal ada nggak yang terpengaruh? Nggak tahu kalau misalnya cocokmologi sih ya, Sobat Cuan. Yang pasti kalau kita ngomonginnya pengaruhnya tuh pengaruh negatif karena membuat US dollarnya menguat karena dia menang, itu pengaruh negatifnya kan pastinya ke saham-saham blue chips ya, karena kan dolarnya menguat. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak oh sahamnya tuh jadi naik gitu ya, banyak yang menghubungkan sih sama saham-sahamnya Pak HT gitu, Haritanu gitu. Tapi ya nggak tahu deh, kalau menurut aku sih itu cocok logi aja. Tapi kalau selama kalian memang bisa trading di dalamnya dan bisa analisa, ya kenapa enggak, asal size-nya aja diatur gitu. Tapi kalau aku biasanya nggak, hampir jarang trading di saham-sahamnya Pak HT gitu, soalnya supirnya agak serem ya gitu. Oke. Apa dengan rupiah melemah membuat kinerja Unilever makin buruk? Kalau Unilever itu bukan karena rupiah ya, lebih karena daya beli. Pertama daya beli. Kenapa? Sejak COVID-19 itu memperparah kan, orang tuh sekarang apa-apa mahal ya. Akhirnya orang itu mencari substitut. Substitut tuh dalam artian mereka nyuci baju. Tadinya misalnya pakai Rinso, karena sekarang apa-apa mahal, biaya sekolah naik dan lain-lain, maka akhirnya cari substitut deterjen yang lebih murah gitu. Misalnya jadinya mereka yang tadinya pakai produk Unilever, jadinya pakai produknya Wings yang misalnya harganya lebih murah. Toh menurut masyarakat kan sama-sama bisa nyuci, bener nggak? Sobat Cuan ya kan, sama-sama bisa nyuci. Inilah yang membuat jadinya revenue dari perusahaan itu menurun gitu. Terus yang kedua, memang udah kalah sama skincare dan juga body care lokal dan juga Korea gitu. Bener-bener pas sekarang banyak produk-produk lokal dan juga Korea,
jujur aja produk-produknya Unilever tuh udah nggak masuk ke top of mind lagi. Apalagi dulu aku tuh pernah ngobrol ya waktu zamannya Clubhouse. Sobat cuan tahu kan Clubhouse tuh yang kayak noise. Jadi waktu itu aku ngobrol sama orang yang kerjanya di Unilever waktu itu, padahal tahun 2021 ya. Dia tuh bilang, bahkan waktu itu revenue Unilever belum separah sekarang gitu turunnya. Dia pun bilang kelemahan dari Unilever ini sendiri adalah ketika, ya karena ini kan perusahaan gede banget ya teman-teman. Jadi birokrasinya tuh layering, misalnya mereka mau keluarin produk baru atau misalnya promo baru, itu harus melewati beberapa tahapan ya kan teman-teman untuk meminta persetujuan. Sedangkan kalau produk lokal kan nggak perlu kayak gitu ya, gitu, nggak perlu. Misalnya mereka mau keluarin jenis, misalnya satu merek tapi misalnya mau keluarin varian terbaru, nah persetujuan birokrasinya tuh tidak selama itu gitu. Jadi mereka bisa lebih cepat untuk melakukan promosi gitu-gitu. Terus juga kecenderungannya produk-produknya Unilever ini yang kayak misalnya keperluan wanita ya, mereka cenderung lebih suka tuh pakai model-model atau pakai artis-artis US gitu loh, artis-artis Amerika, yang dimana sejak tahun 2021 aja itu orang itu udah bilang itu udah nggak relevan lagi gitu, udah nggak relevan lagi dalam artian sekarang itu justru banyak produk-produk skincare atau body care itu yang mereka itu lebih pakai artis-artis Korea gitu, atau juga artis lokal even gitu. Banyak kan sih artis Korea gitu. Itu 2021 loh dia ngomong, teman-teman. Dia udah lihat kayak gitu. Dan bener kan, makin kesini makin banyak produk yang cenderung jadi NBA-nya itu adalah artis-artis K-pop Korea gitu. Sedangkan si Unilever ini waktu itu tahun 2021 tuh masih mempertahankan untuk pakai modelnya atau misalnya model-model US gitu. Jadi ya udah nggak terlalu relevan, akhirnya produk-produknya tuh udah nggak jadi top of mind di masyarakat gitu. Jadi ibaratnya market share-nya tuh kegerus lah. Nah, Big Bang bakalan koreksi lagi nggak Kak? Kurang banyak sih. Kalau menurut aku sideways aja. Sideways ya. Sideways, jadi misalkan kayak BRI ya sideways-nya rentang 4.300 sampai 4.500. Oke, Telkom. Wah, Telkom nih all time low loh. Wait and see dulu sih. Ini all time low soalnya. Dia breakdown lagi nih. Tadinya kan dia ini ya maksudnya sideways gitu ya. Ternyata breakdown. Jadi menurutku wait and see aja dulu untuk Telkom. Tapi aku lihat ya sebenarnya tuh secara tren bukan Telkom aja yang kurang bagus, tapi semua sih, termasuk ISAT dan juga Excel gitu. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan hanya ada di Telkom. Semua telekomunikasi yang provider ini memang cenderung harganya tuh cenderung gak kemana-mana. Kalau ngomongin yang terpengaruh sama rupiah itu sebenarnya ICBP. Sobat cuan, lihat deh, kalau rupiahnya kuat ICBP-nya tuh cenderung koreksi. Jadi kalau menurut aku untuk ICBP ya, kalau rupiahnya terus begini-begini aja bahkan nanti makin melemah, itu bisa tunggu aja ICBP di level 10.700-an gitu. Karena ICBP tuh punya utang dalam bentuk US dollar. Boleh cicil, menurutku udah mulai boleh cicil ya. 4.500 tuh udah boleh cicil untuk BRI. Udah boleh mulai cicil untuk Big Bang. Kalian nanti lihat deh, Februari itu kan musim bagi dividen Big Bang ya. Biasanya harganya tuh akan naik. Kalau kalian mau trading nanti bisa lepas sebelum bagi dividen. Telkom tadi udah, barusan aja Telkom. Oh, ITMG nih tiba-tiba gap up.
Kalau kayak gini biasanya untuk kita MG bakalan tutup gap lagi sih. Jadi tungguin aja di 25.600 untuk kita MG. Oh iya Ci, kalau masih ada waktu minta dijelasin dong apa pengaruh penghapusan buku kredit macet ke Big Banks. Nah, kalau hal ini daripada aku jabarin nanti kalian lupa, mendingan aku jadiin konten carousel ya kan? Kayaknya karena aku lihat konten-konten carousel yang aku buat terkait market dan emiten di cuap-cuan juga kalian maksudnya lebih engaging. Kalian bisa nanya di situ, kalian bisa komen di situ. Jadi aku catat ini nanti aku bikinin, siapa tahu bisa aku posting besok atau di minggu inilah pokoknya, oke? Jadi kalian bisa save ibaratnya, dibanding kalau aku ngomong nanti kalian lupa kan. Saham Big Bang gimana sama sideways aja. Pokoknya Sobat Cuan, menurutku sih sekarang penguatan dolar tuh udah di peak ya. Di peak tuh maksudnya udah deket-deket atapnya. Jadi kalau kalian udah mau cicil-cicil perbankan tuh udah oke. Selain perbankan sebenarnya ada satu lagi loh, Astra, Sobat Cuan. Kenapa? Karena kalau kalian lihat UNTR-nya kan kuartal 3-nya bagus ya teman-teman. UNTR-nya UNTR kuartal 3 bagus. Kuartal 3 bagus tuh artinya apa? Dia punya dividen itu akan gede. Ketika dividennya itu gede tentu kan Astra dapat. Jadi kalau teman-teman misalnya mau hold Astra untuk momen misalnya ngikutin kenaikan dia jelang nanti dia bagi dividen, itu menarik banget gitu. Tapi jangan diambil dividennya nanti ya. Jadi jual sebelum ex-date. Kenapa? Karena biasanya dividen trap. Gitu. Oh, tadi tuh kemarin tuh ada yang nanya juga di carousel yang aku share yang tentang Adaro dibalik dividen 35% Adaro itu kan. Ada yang nanya, katanya berarti ini potensi dividen terbesar Adaro yang terakhir. Menurutku iya, kemungkinan. Jadi hati-hati banget karena bisa jadi after itu dividen trapnya itu akan sangat dalam dan kemungkinan akan sulit untuk recover. Kenapa? Kan karena setelah itu nanti spin off kan, AADI-nya ketika dia spin off itu kalau nggak salah AADI itu kan nyumbang 80% revenue. Ketika dia spin off dan tidak terkonsolidasi lagi, maka angka revenue yang disumbang dari AADI itu akan menghilang. Ketika itu menghilang, tentunya pendapatan Adaro akan turun. Ketika pendapatan Adaro turun, dari mana Adaro bisa bagi dividen lagi ke depannya gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatiin kalau teman-teman misalnya ngincar Adaro karena dividennya, hati-hati sama dividen trap ya. Kalau misalkan kalian mau trading doang, jangan lupa untuk keluar sebelum ex-date. Kalau ditanya mending hold aja biar bisa dapat saham AADI atau misalnya ambil saham AADI di pooling aja ketika IPO. Kalau aku prefer mendingan ambil di pooling aja gitu. Jadi misalkan kalian cuan dari hasil tradingnya nih, trading Adaro gitu ya sebelum ex-date, kalian misalnya taking profit sebelum harga turun, ya mendingan hasil dari taking profitnya itu kalian nanti ikut pooling AADI pas IPO gitu dibanding kalian hold dapat sih saham AADI-nya tapi iya yang untung yang beli di harga 2.600 tapi abis itu portofolio Adaro kaliannya tuh floating loss gitu. Kayak buat apa? Mendingan ambil di pooling aja sih kalau menurutku. Jadi Adaronya dipakai buat momen trading aja, jangan buat ambil bagi dividen gitu. Oh iya, aku mau ngingetin terkait dengan dividennya Adaro ini. Ketika kalian nggak mau terkena dividen trap dari Adaro, maka kalian yang punya Saratoga juga harus perhatiin. Jangan sampai kalian kena trap di SRTG juga. Karena SRTG dan Adaro ini kan saling berhubungan ya. Kalian perhatiin aja. SRTG-nya juga belakangan kan lagi ikutan cenderung. Maksudnya ya sideways sih, tapi cenderung udah menguat dibanding sebelum bulan Agustus gitu. Jadi kalian yang punya Saratoga juga mesti hati-hati atau masih waspada. Perhatiin betul tanggal ex-date-nya Adaro. Kalau kalian mau out sebelum tanggal ex-date-nya Adaro nanti, kalau kalian punya Saratoga maka kalian juga harusnya out dari sana gitu.
IPO AD menarik nggak sih, Ci? Menurutku menarik ya, karena kalau nggak salah yang dilempar ke publiknya cuma dikit kan ya, cuma 10%. Tapi menariknya itu kalau menurut ini, kalau pandanganku pribadi ya, disclaimer on, kalau ambilnya di pooling aja sih, ikutan di pooling maksudnya gitu. Tahun depan tuh setauku juga anak usahanya Pani bakalan IPO, Sobat Cuan. Cuma setauku ya lagi beres-beres karena si anak usahanya ini kepemilikannya tuh baru 55%. Jadi Pani baru memiliki 55% dari anak usahanya ini, dan rencananya tuh mau diperbesar kepemilikannya gitu sampai ke 90% gitu katanya gitu. Makanya lagi diurus-urusin. Oke, udah itu aja. Kita udah ngobrol banyak banget, Sobat Cuan. Nanti aku bikinin kontennya terkait tadi penghapusan utang. Oh, ini ada pertanyaan dari anak Kasih. Ikutan pooling itu maksudnya gimana, Ci? Jadi ketika emiten kan mau IPO nih. Mau IPO itu ada yang namanya book building dan juga pooling. Jadi itu penawaran ke investor. Nah, biasanya yang ikut book building itu adalah institusi atau mereka-mereka yang mau belinya tuh gede-gede gitu, kayak misalnya minimum 1 miliar gitu, ngeblok gitu. Nah, setelah book building, makanya sekarang kan udah ada tuh, kalau kalian lihat di IPO gitu atau di aplikasi sekuritas kalian masing-masing kan udah kelihatan tuh rentang harga ADI-nya dari harga berapa sampai harga berapa. Kenapa masih di rentang itu? Ya karena belum book building gitu. Nanti after book building baru ketemu tuh angkanya berapa. Katakanlah misalnya 4.900. Nah, kalau udah kebentuk harganya berapa, 4.900, after book building akan keluar tanggal namanya pooling. Nah, kita investor retail itu bisa ikutan yang namanya di pooling. Jadwalnya kalian bisa lihat di mana? Kalian bisa lihat di IPO. i-ipo.co.id. Ex-date-nya Adaro itu belum tahu. Jadi ex-date itu baru keluar ketika RUPS. Setelah RUPS itu biasanya baru diumumin. Kan RUPS-nya setauku tanggal 18 ya, teman-teman. Jadi urutannya itu adalah perusahaan akan melakukan RUPS dulu. Di RUPS nanti akan diumumkan berapa besar dividennya, dan juga diumumkan come date-nya itu tanggal berapa, ex date-nya itu tanggal berapa, dan payment date-nya itu tanggal berapa. Tapi biasanya ya, kalau berdasarkan histori yang sebelum-sebelumnya, emiten-emiten itu come date, ex date-nya itu sekitar 10-14 hari setelah RUPS. Jadi misalnya RUPS-nya tanggal 18, biasanya plus 10-14 hari. Ini perkiraan ya, tapi tanggal pastinya nanti after RUPS kalian tinggal lihat aja di RTI Bisnis, klik Adaro, lalu klik dividen. Nah, itu nanti ada tuh jadwalnya semua gitu. Nah, ini ya contoh. Oh, ini lagi book building kan sekarang nih ADI. Ini aku udah buka nih iipo.co.id-nya gitu. Book buildingnya itu dari tanggal 12 sampai 18 November. Pas banget kan sama RUPS. Nah, nanti pooling itu setelah tanggal 18 November gitu. Nah, biasanya juga kalau mau ikutan IPO kayak gini ya, Sobat Cuan, kalian tuh kalau misalkan masukin nominalnya di atas 100 juta, biasanya dapatnya itu justru makin kecil gitu loh, dapat jatahnya gitu. Biasanya tuh kecenderungan maksimum tuh sampai 99 juta aja gitu. Jadi kalau kalian misalnya ada berharap mau belinya gede, harus perhatiin juga. Kalau misalnya masukinnya di atas 100 juta, itu malah nanti dapat jatahnya tuh akan lebih dikit dibanding orang-orang atau investor-investor yang masukinnya itu di bawah 100 juta gitu, atau maksimum di angka 99 juta. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih Sobat Cuan udah nontonin live Instagram kali ini. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi hari Rabu depan. Kalau Sobat Cuan ada request mau dibahasin analisa apa di Carousel, nanti boleh banget DM aja adminnya Cuap Cuan, nanti aku bikinin gitu. Oke, makasih ya semuanya. Aku mau ngingetin untuk follow Instagram @cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Aku Olivia Louis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye.